Ia adalah doa yang tidak diucap dengan kata, melainkan dengan denting dan getar. Keindahan tidak lahir dari siapa yang paling keras, tetapi dari siapa yang tahu kapan harus berbunyi dan kapan harus diam. Dalam tradisi Nusantara, gamelan bukan sekedar rangkaian bunyi. Ia adalah bahasa, ia adalah doa yang tidak diucap dengan kata, melainkan dengan denting dan getar. Ketika gong dipukul perlahan, ketika saron dan gender menyusul dengan tertib, sesungguhnya sedang terjadi sebuah peristiwa batin. Bunyi-bunyi itu tidak berdiri sendiri. Mereka saling mendengar, saling menunggu, saling melengkapi. Inilah inti dari gamelan. Dalam masyarakat Jawa maupun Bali, gamelan hidup bersama upacara, ritus, dan laku spiritual. Ia hadir dalam kelahiran, pernikahan, hingga kematian. Tidak untuk menghibur semata, tetapi untuk menata suasana, menenangkan jiwa, dan menghadirkan keselarasan. Karawitan mengajarkan bahwa keindahan tidak lahir dari siapa yang paling keras, tetapi dari siapa yang tahu kapan harus berbunyi dan kapan harus diam. Setiap instrumen dalam gamelan memiliki peran masing-masing. Tidak ada yang menonjol sendiri, bahkan kendang yang memimpin irama tetap harus mendengar gong sebagai penanda akhir dan awal. Di sini kepemimpinan bukan soal dominasi, melainkan kebijaksanaan. Dalam laras lendru dan pelok, kita tidak menemukan nada yang benar-benar mutlak. Yang ada adalah rasa. Rasa yang dibentuk oleh kebiasaan, tradisi, dan pengalaman batin para penabuhnya. Karena itu, gamelan tidak bisa dimainkan dengan tergesa. Ia menuntut kesabaran, kepekaan, dan pengendalian diri.
Di banyak tempat, gamelan dianggap sakral. Ada etika sebelum memainkannya, ada sikap tubuh yang dijaga. Ada kesadaran bahwa alat-alat ini bukan benda mati biasa, melainkan warisan yang mengandung nilai dan sejarah. Maka tidak heran, sebelum pertunjukan tertentu, gamelan diperlakukan dengan hormat, dibersihkan, didoakan, bahkan disapa dengan sikap batin yang tenang. Bunyi yang lahir setelahnya bukan sekedar suara tetapi niat. Dalam konteks inilah gamelan dapat dipahami sebagai doa. Doa yang tidak meminta tetapi menyelaraskan. Doa yang tidak berteriak tapi mengendap pelan di ruang batin. Di tengah dunia yang semakin bising dan tergesa, gamelan mengingatkan kita untuk melambat, untuk mendengar lebih dalam, untuk menyadari bahwa harmoni lahir dari kebersamaan, bukan dari keinginan menonjol. Mencatat gamelan berarti mencatat hidup, cara mendengar, cara menunggu, cara menghormati waktu dan sesama. Dan selama bunyi ini masih dipukul dengan kesadaran, selama rasa masih dijaga, gamelan akan terus hidup sebagai warisan, sebagai pengingat, dan sebagai doa yang tak pernah usai.